Ya kalau mau di logika, nggak mungkin kartun itu menggambarkan Nabi kita. Tapi ketika dia mengatakan bahwa itu berkepentingan untuk menggambarkan Nabi kita, ya kita harus marah. Orang boleh menghina bapak kita, ibu kita, bahkan simbah kita tidak ada masalah. Diri kita pun boleh aja dihina. Tapi kalau sudah urusannya dengan Nabi, kita nggak terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita mendengar bahwa pekan lalu, jadi ketika video ini sekarang diambil, ini bertepatan dengan tanggal 6 November ya, 2020. Pekan lalu di Jogja, saudara-saudara kita berkumpul di titik nol untuk menyuarakan isi hati mereka, kemarahan mereka, karena orang yang menjadi panutan kita, panutan utama kita, Nabi Muhammad SAW telah dihina di seberang lautan sana, di sebuah negara yang bernama Prancis. Sebetulnya itu cerita lama yang diungkit kembali. Memang nggak ada jerahnya orang ini untuk memancing amarah kita. Kalau kita coba tarik ke belakang, apa yang disebut sebagai kartun yang mengandung pelecehan pada Nabi itu dibuat orang Norwegia sebetulnya, tahun 2005. Tapi kemudian itu menjadi masalah sehingga kartun itu ditahan. Hanya kemudian beberapa saat kemudian kartun itu malah diterbitkan di Prancis sehingga menimbulkan kemarahan. Bahkan di tahun 2010 yang kemudian kita kenang sebagai tragedi Charlie Hebdo itu menyebabkan penyerangan terhadap kantor redaksi koran tersebut. Hanya kemudian tampaknya peristiwa 10 tahun tersebut yang menimbulkan pertumpahan darah tersebut, meskipun kita tidak tahu ya apakah kemudian serangan menggunakan senjata tersebut memang dilakukan muslim atau tidak, tetapi yang pasti seperti tidak ada jerahnya. Di tahun 2020, artinya 10 tahun kemudian, kejadian serupa itu diulang kembali. Awalnya seorang guru di Perancis yang menampilkan karikatur Nabi Muhammad SAW. Tentu itu sesuatu yang menyinggung kita. Ya kalau mau di logika, nggak mungkin kartun itu menggambarkan Nabi kita. Tapi ketika dia mengatakan bahwa itu berkepentingan untuk menggambarkan Nabi kita, ya kita harus marah. Makanya kemudian ada sebuah kejadian ketika salah seorang warga Prancis dan kemungkinan besar imigran membunuh guru tersebut. Nah, Presiden Prancis yang sebetulnya dia menang pemilu itu melalui proses-proses populis yang sebetulnya ganjil dan wagu, itu ternyata malah kemudian mendukung guru tersebut. Nah, ada satu hari diliburkan untuk mengenang guru tersebut dan bahkan dia menampilkan kartun di depan gedung pemerintahan dijaga polisi dan tentara. Makanya kemudian kita bertanya, ini maunya apa? Dia beralasan bahwa dia ingin membela kebebasan berekspresi. Tapi kan kita tahu bahwa kalau urusannya dengan simbol-simbol tertentu, itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apalagi bagi kita yang muslim, kita tidak terima Nabi kita dibegitukan. Orang boleh menghina bapak kita, ibu kita, bahkan simbah kita tidak ada masalah. Diri kita pun boleh aja dihina. Tapi kalau sudah urusannya dengan Nabi, kita nggak terima. Bahkan yang aneh yang tidak marah, kita harus marah. Yang tidak marah itu yang dipertanyakan imannya. Oke. Lalu kemudian kalau dia alasannya adalah kebebasan berekspresi, di Prancis sampai detik ini orang tidak boleh membicarakan tentang pembantian Yahudi tahun 40-an itu. Yang kita kenang sebagai Holocaust itu nggak boleh. Kamu bicara Holocaust di depan publik, di penjara kamu. Itu menunjukkan bahwa ada yang tidak boleh dilangkahi. Tapi kemudian kok Nabi kita dibegitukan, maka kita harus marah. Hanya kemudian kalau kita mau merenung lebih dalam tentang kenapa dia bersikap begitu itu, yang pertama adalah ada kaidah tuh gini, idza urifas sabab batolal ajab. Kalau udah ketahuan sebabnya yang kita nggak perlu gumun. Ya orang kafir memang begitu. Orang kafir itu memang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya dan memang ingin memprovokasi kita, ingin menghina kita, ya biarkan saja. Nah, berangkat dari situ, tinggal dibalik. Kemudian di sisi yang lain adalah, kenapa kok kita dihina? Nah, makanya kemudian kita mengenang teori yang disebut dengan qabiliyah, kelayakan. Jangan-jangan kita memang layak dihina, jangan-jangan kita layak dicela.
Oleh karena itu, maka kemudian kita perlu bertanya pada diri kita, ketika Nabi dihina, gimana cara kita memperlakukan Nabi kita? Jangan-jangan kita juga memperlakukan Nabi kita juga kurang sempurna. Ya, mungkin kita bersolawat hari Jumat. Nah, ini video ini dibuat di hari Jumat, kita bersolawat. Lalu kemudian tiap tahun ya, 2 minggu yang lalu kita membuat acara maulid begitu. Tapi pertanyaannya, apa cukup dengan 2 hal itu? Setahun sekali bermaulid, lalu kemudian tiap Jumat bersolawat. Tentu, kalau kita menyadari kedudukan beliau yang penting, kita harus menganggap bahwa itu tidak cukup. Maka ada langkah lain yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Di antaranya adalah, mari kita baca kembali, mari kita mendengar kembali, mari kita membincangkan kembali kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Dan teman-teman sekalian, saudara sekalian, melalui video ini kita ingin membuat seri Sirah Nabawiyah, tapi yang ringan-ringan. Nah, kalau yang pengen berat-berat, nanti ada guru-guru kita yang membuatkan video yang panjang, yang butuh puluhan pertemuan, dan satu pertemuan itu 2-3 jam. Tapi kita tahu bahwa ya kita berlagak baik gitu ya. Kita mengira bahwa teman-teman perlu yang ringkas-ringkas begitu, makanya kemudian kita ingin membuatkan video-video yang pendek sebagai pengenal, pengantar untuk menikmati Sirah Nabawiyah. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.